Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali di channel Daunitan dan Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya. Seorang mualafah, Cihilda panggilannya ya. Ya, Assalamualaikum Ceh. Waalaikumsalam kok. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kayaknya cerah ya. Ah gitu ya. Cerahnya karena cerah apa nih? Karena nikmat Islam atau gimana? Karena wudhu ya. Oh karena wudhu. Masya Allah, wah, keren. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah. Waktu itu apa? Syahadat bulan apa ya? Lupa juga saya. Waktu syahadat tanggal 25 Agustus. 25 Agustus, September, Oktober, 2 bulan ya? Belum sumur jagung berarti ya? Iya belum. Alhamdulillah. Udah bisa sholat? Udah, alhamdulillah udah. Udah hafal berapa juz? Masya Allah, yang penting bisa sholat dulu ya. Yang penting bisa sholat dulu. Nanti step by step. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya sebentar ya sama Cihilda. Cihilda ini juga sebenarnya datang dari jauh nih. Dari mana? Sorong? Dari Sorong, Papua Barat. Lahir di sono? Enggak, lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Terus ngapain? Cuman di sana kan dulu sama mantan suami ke sana. Itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Jadi tinggal di sana udah 15 tahunan. Oh gitu. Jadi udah bisa bahasa daerah sono berarti? Enggak, cuman logatnya aja. Oh, Kalau logatnya. kalau di Papua itu logatnya aja. Oh gitu ya, di Sorong ya? Sorong. Rame Sorong ya? Sorong rame, banyak Gereja? pendatang juga. Gereja banyak? Banyak, masjid juga banyak. Oh masih juga banyak? 50-50 lah. Oh 50-50, Alhamdulillah. Terus gerejanya apa dulu? Lupa gua. Aku dulu gerejanya di GBI Rock. GBI Rock? GBI Rock yang ini? Gracia Telo? Bukan, Pak Timotius Arifin. Siapa? Pak Timotius Arifin. Timotius Arifin, oh, oke. Pusatnya di Bali. Oh pusatnya malah di Bali? Oh gitu, jadi berapa tahun di GBI Rock itu? Di GBI Rock itu udah lama sih, udah sekitar 7 tahunan 7 gitu tahun. ya. Oh. Udah apa namanya, jadi pelayanan juga. Oh pelayanan, gitu. ngapain tuh? Narikin kolektor? Ya apa, jadi di Komsel itu, Komsel. Oh, Komsel. Komsel tuh aku jadi sekretarisnya. Terus kayak aser ya, yang Aser. terima tamu Ya, gitu, ya. gitu-gitu. Yang terima per bulan nggak? Enggak. Lama juga ya 7 tahun ya. Tapi sebelum ke Sorong memang udah Kristen sebelumnya. Aku kan lahir Kristen memang. Enggak dong, lahir lu Muslim aja. Lahir Muslim, lu jadi Kristen karena orang tua. Nah, terus? Tapi papanya aku nih mualaf. Oh, papanya mualaf? Papaku mualaf. Jadi papaku kan pisah sama mamaku, menikah. Jadi dia mualaf. Nah, waktu aku kecil itu karena ikut papa ya. Jadi tuh ya ikut-ikut sholat, ikut-ikut ngaji gitu kan. Oh, gitu. Jadinya tapi pas udah nggak ikut lagi, nggak ikut papa ya udah jadi Kristen karena teman. Oh, karena temen, bukan karena nyokap? Bukan, nyokap Buddha. Oh, nyokap udah malah? Oh, jadi pas ke Sorong memang udah Kristen, udah Kristen. Oke, terus? Udah. Selama di sono? Selama di sana ya kegiatannya ya kerja, gereja, hanya itu aja. Oh, gitu. Jadi rumah tangga, gereja, kerja, gitu aja muter-muter Dulu gitu. mantan suami apa? Mantan suami Kristen. Katolik atau Kristen? Dulu dia Katolik, terus dia ikut aku jadi GBI. Oh, gitu. Dari Katolik malah ke Protestan? GBI. GBI ya? Oke, terus kan setelah pulang ke sini itu udah pisah sama suami berarti kan? Iya, 2019. Jadi sekarang jendes gitu istilahnya. Iya. Jendes. Anak berapa? 4. Anak 4. Ikut semua di sini? Yang 3 di sini, yang 1 di Papua. Oh, 1 masih di Papua. Oh, gitu. Terus gimana? Masih dinafkahin atau? Aku sih semenjak 2019 aku ambil keputusan untuk pisah, itu udah nggak dinafkahin lagi. Oh, gitu. Terus sekarang kerja apa Hilden? Sekarang sih aku lagi nggak kerja, tapi alhamdulillah ada aja lah rezeki, walaupun istilahnya nggak banyak, cuman ada aja lah. Makanya tuh kadang jadi suatu ini buat aku sih, suatu pertanyaan nih. Kadang tuh karena aku mualaf ya, jadi tuh apa salah ya aku gitu. apa jadi kadang bimbang kok, karena gini loh, banyak selama aku jadi mualaf itu tuh banyak tekanan gitu kan. Banyak yang cari aku gitu. Nah, boleh nih. Nih, tar dulu. Ini
Saya pengen denger nih suka dukanya setelah jadi mualaf itu gimana? Boleh nih? Suka dukanya ya dari keluarga ya, dari keluarga tuh, dari cicinya aku tuh sampai WA aku, dia bilang kenapa ambil keputusan itu. Aku bilang aku udah pertimbangkan. Kalau boleh tahu pertimbangannya seperti apa gitu kan. Ya aku bilang aku nggak bisa jelaskan karena aku mau jelaskan pun tidak mengerti gitu loh kok. Nah memang sebelumnya itu kan di saat waktu 2019 waktu pisah sama suamiku, aku terus terang aku kecewa gitu loh sama gereja karena di saat aku belum ambil keputusan untuk cerai itu, aku hubungin gereja. Mereka nggak nanggepin gitu loh kok. Oh berarti lu kepahitan dong sama gereja. Bukan kepahitan, maksudnya bukan kepahitan. Harusnya kan kita melayani gitu kan, melayani gitu kan. Nah akhirnya aku ambil keputusan itu. Aku pisah. Nah di situ tuh aku yang biasa kan kalau orang Kristen itu kan baca Alkitab, pujian penyembahan ya kok ya. Aku nggak pernah lagi. Aku nggak pernah baca Alkitab, doa penyembahan apa aku nggak pernah. Nah seiring berapa tahun kemudian aku tuh pikir gini, aku tuh perlu aku perlu Tuhan gitu. Tapi Tuhan mana nih? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana nih? Aku balik ke gereja aku kembali ke Katolik atau aku Muslim karena Muslimnya aku udah pernah gitu, udah pengen 2 tahun yang lalu. Walaupun masih kecil dulu. Waktu masih kecil ya. Nah, cuman di saat aku denger lagu Hidayah gitu, aku tuh kayak hatiku tuh kayak sedih banget kok Tuhan minta hidayah. Iya. Siapa nyanyi? Desi Ratnasari. Wis, terus. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi mualaf. Nah, di saat aku jadi mualaf tuh, mamaku nggak boleh nih kok. Mamaku nggak boleh lagi. Nah, mamanya kan Buddha. Mamaku Buddha. Nah, terus apa urusannya orang dari Kristen ke Islam? Ya karena kan namanya keluarga kan istilahnya dari Muslim tuh jauh banget gitu kan. Oh berarti mamanya punya pemikiran sesuatu yang mungkin kurang bagus kali ya soal Islamnya? Enggak sih, pokoknya mama tuh bilangnya nggak boleh gitu kan. Apapun asal jangan Islam gitu ya. Nah, akhirnya aku kasih pengertian ke mamaku. Mamaku izinin aku kok. Mamaku izinin, besoknya langsung aku ke mualaf center itu. Oh gitu. Terus mamaku bilang, yaudah nggak apa-apa masuk Islam, tapi nggak boleh pakai hijab. Dia bilang apaan sih tuh gombrong-gombrong, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus dari cici aku, jadi gini loh, apa yang aku pilih tuh dianggap salah kok. Aku mualaf itu dianggap salah, dianggap itu. Karena gini, di Kristen itu kan dibilang Tuhan Yesus katanya jalan kebenaran, keselamatan, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus gitu kan. Nah, aku bilang ini udah pilihannya aku. Terus kan aku kan namanya tinggal di apartemen yang lingkungannya banyak Chinese ya, Kristen. Pernah aku ditanya gini, Hilda, memang kamu benar udah masuk Islam? Aku bilang iya. Itu aku beliin kamu sate B2 ya, dia bilang kamu makan ya, aku bayarin. Dia bilang sate babi maksudnya? Iya. Terus ada yang ngomong, dia nggak nanya babinya udah sunat belum? Terus ada yang ya gue beliin nasi campur ya, B2 ya, lu makan nih, gue bayarin nih. Itu teman-teman di iya. Masih begitu? Iya. Ya, terus ada yang bilang lu jadi mualaf tuh bermodal dong. Pokoknya nih ntar lu mati di kayak giniin. Terus pokoknya banyak yang judetin gitu kok. Cuman aku tuh cuma diem aja. Maksudnya ya ampun, kok gini banget sih gitu kan. Terus ada lagi yang bilang ini satu apartemen Chinese semua gitu? Rata-rata ya hampir 90% ya. 90 sampai 95%. Gak ada yang pakai hijab gitu di apartemen itu? Yang aku pernah lihat sih satu orang aja yang Muslim ya gitu. Oh gitu. Ada pokoknya nggak banyak lah kok. Berarti Cina yang pakai hijab cuma lu doang di situ. Iya. Aku juga nih mau pakai hijabnya, aku kadang tuh berpikir, aduh aku nanti diinin orang nanti kayak gimana ya kok. Cuman pengen, maksudnya ada dalam hati tuh pengen pakai hijab gitu. Terus kan akhirnya ada lagi yang teman-teman gereja aku nih pada yang tadinya nggak pernah syahelo gitu kok teleponin aku hanya teman gereja ya di Jakarta atau di Sorong? Di Sorong. Terus teleponin aku hanya untuk memastikan nih bener kan nih si Hilda ini masuk jadi mualaf gitu. Mereka pada tahunya Hilda mualaf dari siapa? Gara-gara TikTok aku pakai hijab. Adalah satu orang, ada ibu-ibu lihat, disebar kok. Jadi tuh saya jadi topik. Jadi topik di sana. Udah gitu, pada telepon kok.
bener, sampai aku dibilang aku lagi hilaf lah, keputusanku salah lah, aku disuruh balik sama suami, aku disuruh balik ke gereja. Dan setelah aku bilang ini, maaf Bu, ini udah keputusan aku, udah orangnya ngetelepon-telepon. Padahal awalnya tuh ngomongnya, gue kangen nih sama Ibu Hilda, kan kita kan dulu sama-sama di gereja gini. Padahal tuh hanya untuk memastikan aku bener mualaf apa enggak gitu. Pendetanya nggak telepon. Nah, waktu itu aku dengar dari teman pendetanya itu, waktu khotbah itu menyampaikan lah ada sama jemaat kalau memang dia nggak sebut nama, cuman kan kalau orang yang kenal aku kan tahu dong itu Ibu Hilda. Sampai temanku bilang, Ibu Hilda, kamu gosipnya kamu tuh tersebar roh gitu di Sorong gitu. Aku bilang, wih hebat banget, gue kayak artis. Kayak artis. Jadi tuh dari umur satu gitu. Sampai ada teman aku tuh yang nggak mau aku hubungin lagi ya kok, karena aku mualaf, karena dia udah teman baik banget aku sama dia di Sorong ya, teman baik banget. Dia memang pesan, Hilda jangan sampai lu masuk Islam nih, jangan. Tapi pas beletak begini aku masuk Islam, kok tahu aku WA dia nggak ini sampai detik ini dia nggak mau balas aku gitu. Ada lagi yang kasih kesaksian sama sampai minta nomornya aku nih, aku boleh nggak nih minta nomor Ibu Hilda? Aku bilang kasih aja, nanti aku jawab gitu. Akhirnya dikasih tuh kok, sampai dia kasih kesaksian sampai panjang. Aku nggak baca, aku dengerin aja. Maksudnya ya istilahnya gini, banyaklah yang mungkin menganggap negatif, mungkin menganggap salah atau kayak gimana. Cuman aku cuma bilang gini, ini udah pilihannya aku. Dan anak-anakku juga di rumah kan mereka Kristen semua ya kok. Sampai kok mantan suamiku tuh harus anak-anak ke gereja. Jangan sampai aku ngajarin tentang Islam gitu sama anak-anak aku gitu kan. Terus sampai aku nih ikut ke gereja nih, fotoin anakku nih ke gereja, aku kirim ke mantan suami. Anak ke gereja, foto, kirim ke mantan. Kalah, ini ojol. Apa gitu kok. Terus? Kalau enggak nanti akibatnya fatal lah, nanti dia gimana gitu. Ya aku istilahnya gini loh kok. Malah anakku bilang gini, Mami semenjak Mami masuk Islam, Mami tuh jadi lebih baik katanya. Gitu? Anaknya ngomong? Iya, anakku. Terus? Anakku ya, aku nggak ngajarin dia tentang Islam gimana. Anakku suka bilang, Masya Allah. Cewek. Oke. Dia suka bilang, diajak sholat? Ya aku nggak mau paksa, nggak bisa paksa. Ngajak doang, bukan paksa ngajak. Kok tahu nggak? Aku kalau subuh, kalau misalnya azan gitu ya, anakku yang bangunin. Nih, Mami nggak sholat. Iya aku sholat. Padahal dia beda gitu kan. Terus kalau misalnya umur 12 tahun. Oh 12 tahun. Malah dia kadang suka bilang, Masya Allah, ya Allah, gitu. Ya aku bingung, ini anak ngomongin aku nggak ngajarin gitu loh kok. Oh gitu ya. Udah kalau udah begitu mah sholat aja. Dia nggak bisa, bapaknya belum. Karena bapaknya. Terus kalau kemarin aku sakit nih, anak aku malah bilang gini, makanya sholat. Aku digituin sama dia. Aku bilang orang Mami sholat kok, dia bilang gitu. Terus kan aku lagi sakit, aku baca Al-Fatihah ya kok. Dia bilang gini, iya kalau sakit aja baca Al-Fatihah, kalau nggak sakit aja. Aku jadi, kok dia anak lagi. Itu anak aku, padahal dia Kristen kok. Wah, Masya Allah. Tapi itu anak berarti udah mulai diampirin hidayah itu kalau begitu. Ya, cuman kan dia masih takut. Masih takut sama papanya ya. Karena bapaknya kan tanya, Mami ada ajarin kamu yang berbau Islam nggak gitu? Oh, gitu? Bacaan gitu. Waduh, monitor gitu ya? Iya, enggak. Makanya kan dia harus ke gereja. Anak-anak semua dipantau harus ke gereja. Nggak boleh ikut jejaknya Mami gitu. Sampai begitu ya? Iya. Tapi kenapa anak yang sekarang ikut di Jakarta itu kenapa nggak ikut di Sorong aja kalau begitu? Nah, justru mantan ini minta anak ini untuk bawa ikut dia karena takut kebawa aku jadi mualaf kayak gitu. Aku sih bilang, aku nggak paksa anak untuk ikut agamanya aku. Tapi dinafkahin nggak itu anak? Anak aku ini dinafkahin setiap bulan hanya dikasih 650 untuk makan. Oh, terus yang lain-lain? Yang lain-lainnya aku harus tutupin dengan uang aku, padahal aku juga nggak kerja gitu kan. Waduh. Nah terus gimana nutupinnya? Ya itu kadang ya itu juga kadang aku juga kadang bingung juga. Cuman alhamdulillah ya itulah kok, ikhtiar sama berdoa aja. Iya benar. Kadang aku juga pikir gini, kok
ujiannya ini kok berat banget gitu ya, kadang berat amat. Cuman ya itulah, aku selalu diingatkan sama teman-teman di sujud terakhir itu doa gitu kan, doa. Ya, aku lakukan itu aja kok. Alhamdulillah. Tahajud terus jikir gitu aja. Duha. Aku nggak tahu doa, cuman aku jikir aja sih. Kadang tahajud ini ya. Ya. Duhanya cobain deh, duhanya. Ya, duhanya cobain. Sekali-sekali lah. Kalau bisa tiap hari lebih bagus lagi. Duha sama tahajudnya. Doa mata. Nah, pokoknya intinya gini. Pokoknya asal kita yakin bahwa diri kita yang udah jadi mualaf ini dalam tanda kutip ya bersih gitu ya. Dalam tanda kutip bersih, insya Allah cukupin. Amin. Yakin aja itu. Asal bersih ya, dalam tanda kutip ya. Bersih dalam arti pokoknya nggak ada istilahnya yang nggak disukai Allah gitu lah. Kita bersih, kita tawakal. Tawakal itu berarti ngikutin perintahnya, jauhin larangannya. Kita jalanin syariatnya semuanya. Insya Allah pasti bantu lah. Amin. Makanya sering main sini. Kita di sini ada rumah Quran. Jauhnya itu. Jauh ya. Berarti ongkos ya. Iya. Dari Jakarta Barat ini. Cengkareng. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah ya hari ini Hilda sudah datang sini sharing-sharing dengan kita. Nah, tadi keluarga, tetangga di apartemen, teman-teman di gereja lama, ada lagi nggak yang dalam tanda kutip tuh menyerang gitu? Ya mantan sih selalu bilangnya tuh salah, keputusan aku nih salah kayak gitu. Ingat gak apa yang didiskusiin sama mereka gitu, misalnya sama teman-teman gereja? Hilda jawabnya gimana? Kalau kemarin sih sampai temanku tuh video call, dia bilang gini, Nyah, kan panggil aku Nyah ya, Nyah, coba aku mau tahu kenapa bisa ambil keputusan untuk menjadi mualaf gitu. Dapat hidayah. Coba ceritain hidayahnya seperti apa gitu. Nah, aku bilang gini, aku nggak bisa utarakan ke kamu karena kamu nggak ngerti gitu loh. Terus dia bilang gini, mungkin di saat ambil keputusan itu lagi nggak happy ya, dia bilang gitu, lagi nggak happy, lagi tertekan katanya. Terus pokoknya lagi dalam keadaan no good lah gitu ya kok. Aku bilang gini, enggak. Aku lagi happy kok. Di saat aku memutuskan untuk aku menjadi mualaf, aku lagi happy. Aku bilang gitu. Terus dia minta, iya hidayahnya apa gitu, dia bilang. Nah, aku bilang, aku sampaikan ke kamu juga, kamu nggak bakal mengerti. Aku bilang gitu. Tolong diterima aja gini. Aku menjadi mualaf, itu udah keputusan aku, dan tolong hormati ini, gitu aja. Nah, terus tadi kan cerita kecewa sama gereja. Kecewanya gimana maksudnya? Kecewa gini loh kok. Aku kan dulu pelayanan di situ. Maksudnya gini, di saat jemaatnya ada masalah, harusnya kamu gini loh kok. Selalu kan dibilang kita nggak boleh tergantung sama orang gitu kan. Selalu kan dibilang seperti itu. Kita harus tergantung sama Tuhan. Kita harus ini Tuhan. Sekarang gini, kalau kita jatuh, kira-kira bisa nggak kita menarik diri kita sendiri? Apa kita butuh orang lain? Nah, di saat itu aku butuh orang lain. Di saat itu mungkin butuh teman gereja untuk topang aku dalam doa mungkin ya, untuk menyemangati aku. Tapi mereka menjauh. Nah, setelah aku menjadi mualaf, orang ini yang dulu aku minta untuk sharing, aku mau bisa itu, telepon anak aku. Telepon, dia bilang, Gaby, Mami bener ya masuk ini nih? Iya. Oh, maksudnya kenapa? Salah satunya apa? Kecewa sama gereja. Anakku bilang salah satunya. Anakku jawab gitu. Nah, di saat aku udah mualaf, baru mereka nih pada nyari aku. Baru dulu lagi butuh pada kabur, sekarang udah mualaf dicariin gitu. Nah, aku dibilang waktu pendeta aku waktu khotbah itu, seorang ibu dulu pelayanan, tetapi apa maksudnya, seperti aku tersesat lah gitu. Padahal aku udah pelayanan, udah udah mengerti firman gitu. Tapi aku masih bisa kayak tersesat gitu. Terpengaruh gitu. Ya. Aku udah pelayanan. Alkitab aja tuh aku udah baca dari Kejadian sampai Wahyu tuh sampai 7 kali tuh lebih. Serius? Iya. 7 kali? Iya. Full gitu bacanya? Full. Terus nggak tahu selama 7 kali baca Bible itu nggak tahu di dalamnya ada kontradiksi?
Aku baru nggak tuh yang kemarin ke Dondi bicara tuh yang tentang yang di kisah Rasul tuh tentang kematian Yudas. Aku nggak ngeluh kok bener. Aku baru pas lihat aja, oh iya bener juga. Aku nggak ngeluh kok. Jadi selama ini bacanya tuh gimana? Bacanya ngurut gitu aja. Ya kan tuh kejadian. Pokoknya kejadian ini sampai wahyu gitu. Udah nggak istilahnya nggak sampai diteliti banget. Pokoknya gue baca Alkitab gitu. Tapi gini kok, aku kan biasa suka ada teman gitu kan kita bicara. Memang kebanyakan mereka tuh kecewa kok. Kecewanya kenapa? Kan di situ kan istri itu sebagai penolong. Jadi istilahnya kan kalau Kristen itu kan nggak boleh ada perceraian. Nah, mau suami kayak gimana pun dihajar babak belur kayak gimana pun sampai lebam gitu ya. Kita nggak boleh cerai. Kita harus menerima, kita harus berdoa. Aku menjalani itu semua selama 20 tahun. 19 tahun lah ya, 19 tahun aku karena di firman apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Aku berpegang dengan firman itu yang bikin aku sabar sama mantan suami aku. Jadi pernah digebukin? Aku dulu KDRT ya dulu ya, dia suka pukul aku. Terus dia tuh kasar orangnya kok. Kasar, pelit. Pelit? Ya. Makanya tuh bayangan aku rumah tangga itu seperti apa, aku juga bingung. Apa suami kasih nafkah istri gitu, aku juga bingung kok. Oh alah sampai begitu. Nah itulah makanya kalau kita ngajuin misalnya ngajuin permasalahan ke gereja, ini ada KDRT dalam rumah tangga misalnya, solusinya apa? Gereja cuma bisa bilang ya berdamai. Ya paling didoakan atau gitu. Sabar waktunya Tuhan gini. Tapi kalau udah sekian lama begitu nggak ada perbaikan, terus gimana solusinya gitu? Kalau nggak boleh cerai? Ya nggak boleh pisah. Ya iya tuh solusinya apa gitu kalau nggak boleh cerai? Ya terima aja, terima aja doa. Kok tahu? Aku dulu kalau misalnya ada masalah sama suami, aku tuh berdoa sampai kayak orang gila. Aku sampai nangis kayak orang gila gitu kok. Cuma tuh ada jawabannya gitu. Akhirnya aku nggak pakai bahasa roh sih. Siapa bilang? Nah sampai aku punya satu titik, ya udah deh, aku pisah gitu. Nah itu ada yang tadi kan bilang pilihannya balik ke Kristen atau Katolik atau Islam gitu. Pas ke Islamnya itu masa cuma karena dengar lagu Hidayah doang? Sebenarnya sih dari 2 tahun yang lalu itu udah pengen nih jadi mualaf. Cuman nih belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Masa ya langsung kucuk langsung gini kan? Aku nggak ngerti gitu kan. Nah 2 tahun yang lalu tuh aku udah ikut puasa ya sama teman-teman kumpulan aku yang kursus bahasa Turki. Hah? Bahasa Turki? Mau ngapain bahasa Turki? Aku suka bahasa Turki. Serius? Iya. Bisa? Coba dong. Merhaba. Benim Adam Hilda. Selamat datang gitu ya. Merhaba itu halo. Oh halo. Gue kirain marhaban. Kok bisa senang bahasa Turki? Mau ngapain? Mau jadi tour guide di sana gitu? Enggak, suka aja bahasa Turki. Oh gitu. Sebabnya? Karena sinetron. Sinetron. Gue kira ada apaan. Gue kira mau jadi tour guide di Turki. Karena sinetron jadi ini bahasa apa sih? Itu kan Turki itu kan salah satu bahasa tersulit di dunia. Jadi aku tertantang, aku mau belajar bahasa Turki gitu. Bahasa tersulit di dunia mah bahasa Cina lah. Salah satunya Turki juga. Satu huruf gimana? Lo coba ada berapa ribu huruf? Turki juga ini loh kok, nggak ada titik komanya. Kok dengerin deh kalau orang Turki ngomong. Masih ada ya walaupun hurufnya huruf nggak seperti huruf Latin. Tapi kan nggak mungkin satu kata satu huruf. Dia ada huruf yang misalnya kayak I gitu kan. I-nya kan ada 2, ada I yang ada titik, ada yang enggak. Kalau ada titik bacanya I, kalau yang enggak ada titik bacanya E. Oke, tapi kan itu kan satu kata masih gabungan beberapa huruf. Nah kalau Cina kan satu kata satu huruf, gimana lo? Tapi aku ribu kata sukanya tuh bahasa Turki, jadi belajar bahasa Turki. Gitu ya, kok bisa ya aneh ya. Cina ada bingung banget. Bahasa Mandarin ini bisa? Enggak. Generasi yang hilang berarti. Sukanya bahasa Turki. Waduh, Masya Allah. Nah, terus gimana dong? Sekarang udah 2 bulan, udah jadi mualaf. Itu sekarang yang godaan-godaan yang seperti tadi ceritain udah lewat atau gimana? Aku tutup WA aku. Tutup WA? Nggak mau dihubungin. Oh gitu? Oke, ya bagus lah, itu juga langkah yang maksudnya bagus. Ya daripada pusing, jadi aku kan orangnya baperan nih. Jadi daripada gue baper, udah lah tutup aja. Oh berarti masih ada sebenarnya kalau dibuka ya? Ada. Masih ada yang nyari lah, ada yang nanya-nanya lah. Pasti ya kenapa dari gereja Sorong.
Iya, dari teman-teman juga disorong dari keluarga. Ya sekarang sih kayak cici aku sih kemarin ya terakhir ketemu udah nerima gitu ya. Malah pas kita lagi makan, coba tuh kan pesan misalnya capcay spesial, tuh coba tanya tuh spesialnya apa maksudnya? Jangan-jangan nanti ada yang lu nggak bisa makan, dia bilang gitu kan kayak gini. Berarti oke lah. Iya, tapi aku sih masa bodoh lah gitu aja. Tapi oke lah. Tapi gini juga loh, restoran di Jakarta itu maksudnya tukang parkirnya, kalau dia tahu restoran ini nggak halal, tukang parkirnya cuek. Beda sama di Palembang. Gue dulu pernah kan, berapa lama di Palembang kan, ngekos di sana, jadi anak kos di Palembang. Sama istri nih, istri kan berhijab kan. Kita datang, kita pengen mie ayam gitu. Datang ke satu kawasan, banyak restoran mie ayam. Baru mau parkir, tukang parkir udah begini. Begitu ngeliat istri berhijab, suruh pergi. Nggak halal gitu. Pindahlah kita ke restoran lain kan. Begitu juga gitu. Begitu mau parkir, udah diginiin lagi sama tukang parkir. Nggak halal gitu. Keren dong. Keren. Di Jakarta pernah nggak lihat? Enggak. Cuma di Palembang gitu. Enggak. Benar. Cuma di Palembang gitu. Toleransinya tinggi berarti. Keren. Nah, terus berarti sekarang ngejalanin kehidupan sebagai seorang single parent berarti kan? Single parent, mualaf, baru lagi ya. Gimana? Berat apa enggak? Berat apa berat? Berat. Oh berat. Berat sih, maksudnya kesininya tuh ujiannya banyak gitu. Cuman kan aku juga kadang suka sharing-sharing gitu kan sama teman-teman yang mualaf lain. Dibilang memang kalau mualaf itu, apalagi kita mualaf itu ujiannya gini. Waktu itu aku pernah juga bicara sama ngobrol ya sama Kak Tere gitu kan, yang mualaf juga. Ya dia bilang memang. Wah kenalnya Kak Tere lo, keren lo. Pemirsa setuju nggak kalau undang Kak Tere ke sini gitu? Nanti aku tanya. Boleh ya. Nah, aku kan Kak Tere juga bilang, ya nanti apa maksudnya kita mualaf itu memang banyak ujiannya, yang penting ya berdoa apa gitu kan. Ya aku sih denger aja pengalamannya mereka yang mualaf gitu. Ya kalau kayak Hilda nih, mohon maaf ya, bukan saya ngecilin ya, pasti berat ya, pasti berat. Tapi masih banyak yang lebih berat. Iya. Yang dibuang keluarga lah. Belum nanti ada yang disekap lah di rumah lah, segala macam. Yang dibuang dari keluarga, contoh kayak Kohani lah, keluar duit cuma buat duit noban, coba bayangin. Berat ya, lebih berat, mungkin jauh lebih berat daripada Hilda. Tapi ya dengan iman, insya Allah pasti banyak bantuan lah. Amin. Tenang, semua Muslim itu bersaudara, ya, at least bersaudara dalam iman. Jadi ya, semua Muslim itu bersaudara. Jadi jangan takut. Gitu-gituan, hubungin mualaf center. Amin ya. Mudah-mudahan juga siapa Hilda nih bisa menyelesaikan masalah yang belum kelar. Amin. Ya, biar cepet, biar semuanya dimudahin. Nanti biar apa namanya? Sekarang nih, mulai dari sekarang menjalani hidup yang baru gitu. Bukan jadi manusia baru kayak dibaptis sih, bukan. Malah menjalani hidup yang baru sebagai seorang mualaf, ibu rumah tangga, single parent ya. Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan, dimudahin. Ada lagi mau ceritain? Ya kadang tuh orang tidak mengerti kalau orang bicara mungkin nyinggung kayak gimana, nggak ngerti perasaannya kita kayak gimana gitu kan. Sabar aja, ya. udah sabar. Kadang kayak di apartemen aku kan sampai dibilang aku, lu jadi mualaf tuh bermodal lah gitu kan. Sampai ini nanti lu mati kayak giniin gitu. Coba aduh, mati aku. Emang diapain? Kasih lihat video pocong gitu kan. Ini nanti lu kalau mati diginiin gitu. Tanya dong, Yesus dikafanin nggak gitu? Sama sih sebenarnya. Sampai pokoknya banyak yang kayak lu masuk Islam nanti gini gitu. Cuman maksudnya tolonglah hormati gitu keputusannya kita. Kita kan juga hidup misalnya bukannya dari orang itu ya. Misalnya ya hormati aja lah. Kadang aku sedih loh kok, maksudnya aduh gitu. Jangan sedih lah. Kalau misalnya digoda lah, dalam tanda arti digoda tuh, lu nggak tahu jawabannya. Coba tanya ke kita. Kalau cuma dikafanin aja gampang. Suruh baca Bible, Yesus dikafanin nggak gitu. Istilahnya Yesus jadi pocong nggak kalau di Bible? Sama. Justru kita mengikuti Yesus. Yesus mati dikafanin, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi.
Iya Kak. Ya kan kita ngikutin Yesus sebenarnya. Ya kalau di kadang Bible. gini loh kok, kadang orang ya seperti teman aku mungkin dia Muslim masuk Kristen, dia kesaksian ke aku, sedangkan aku dari Kristen ke Muslim gitu Ke kan, Islam. ke ya apa kan itu kan istilahnya tergantung orang ya, maksudnya nggak bisa kita sama saya samain sama kamu gitu, maksudnya ya aku menghormati kamu, ya kamu juga harus menghormati keputusan aku Iya. gitu, jangan istilahnya apa sih namanya sih? Merendahkan. Bukan merendahkan kok. Gua aja nih dari Islam nih masuk ke Kristen nih. Mimpi lihat Yesus gitu. Lu juga jadi misalnya apa yang dia rasakan harus aku juga Harus diikuti. sama gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin dapat hidayahnya aku di Islam gitu kan. Ya aku tenangnya di sana. Nggak bisa paksain kan kayak gitu. Maksudnya kadang orang karena tertekan ya, karena ini ya, karena lagi ada masalah ya gitu. Buset. Aduh, aku bilang ya sabar aja lah. Yang penting sabar ya, gitu-gituan mah ya cuman sekelebatan doang lah ya, itu nggak akan mempengaruhi iman seseorang lah kalau menurut gua lah. Terus gimana belajar sholatnya, ada masalah? Alhamdulillah sampai hari ini sih udah lancar. Sih. Awalnya tuh aku pakai YouTube. Alhamdulillah. Oh, nonton YouTube. Jadi tuh gini, handphone ditaruh nih pakai ini Headset. sambil lihat gitu, kan denger, ikutin gerakannya. Ya sekarang udah lancar. Alhamdulillah udah hafal. Alhamdulillah.